Universitas Tadulako merupakan perguruan tinggi yang terletak di Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Kota yang begitu dikenal akan keindahan 5 dimensi dan kehidupan budaya yang amat kental. Lokasinya yang strategis berada di tengah Pulau Sulawesi, menjadikan Universitas Tadulako sebagai universitas favorit di Sulawesi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Akbar SPD. Saya adalah guru kelas di SDN 13 Banawa, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru. Dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Tadulako. Dengan NIM A61123987. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan rangkaian uji kinerja, yaitu praktik pembelajaran di kelas 6 dengan materi tema 7, subtema 3, pembelajaran 1. Berikut dokumentasi pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon kritik dan saran dari Bapak Ibu untuk perbaikan pembelajaran di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, bagaimana semua kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sehat semuanya? Sehat, Pak. Oke, alhamdulillah ya, kita bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Itu selalu wajib kita syukuri ya anak-anak. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, Namu Asam pimpin dulu doanya nak. Berdiri, siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aira, Hadir, Pak. Akbar, Hadir, Pak. Aljibran, Hadir, Pak. Andi Alisra, Hadir, Pak. Rehan Saputra Ilham. Hadir, Pak. Sakit ya? Miftahul Jannah. Hadir. Sakit ya? Sila Ramadhani. Hadir, Pak. Wapitro Siktogan. Sahwa. Hadir, Pak. Jadi ada dua teman kita yang sakit ya. Hadir, Pak. Ada Miftahul Jannah dengan Rehan Saputra Ilham. Jadi semoga teman kita yang lagi sakit itu bisa diberikan kesembuhan dan kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, agar teman kita bisa kembali belajar bersama dengan kita semua ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita menyanyi dulu ya agar lebih semangat dan bisa menumbuhkan jiwa nasionalismenya kita semua. Oke, jadi saya minta tolong kepada Nak Sila untuk memimpin temannya bernyanyi. Silakan Nak Sila. Teman-teman semuanya berdiri.
1, 2, 3. Teman-teman silakan duduk. Oke, terima kasih Nasila. Silakan duduk. Ada yang masih ingat tidak tentang pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya? Namurni, boleh berdiri Namurni? Tentang pidato. Oke, Murni katanya tentang pidato. Siapa lagi? Nah Arifah, silakan berdiri Nah Arifah. Tentang unsur-unsur pidato. Oke ya, jadi tentang pidato, unsur-unsur pidato. Ada yang bisa bantu Bapak tidak untuk menyebutkan beberapa unsur-unsur dalam pidato? Naosil, silakan Naosil. Salam pembuka, Salam pembuka, pendahuluan, inti, salam penutup. ya, dan salam penutup, ya. Nah, coba perhatikan. Di atas ada gambar apa ya? Oke, coba Naraul. Jelaskan sedikit Naraul tentang gambar yang ada di atas. Orangnya cepat, lanjut winan, saling bergotong royong. Kira-kira kalau kita sendiri bisa tidak kita berhasil sampai ke puncak? Tidak. Kenapa tidak? Naosil? Tidak bekerja sama. Karena tidak bekerja sama. Ya. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita ada 4 tujuan pembelajaran. 1. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis nilai-nilai persatuan dan kesatuan pada bacaan tentang kepemimpinan dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis nilai-nilai keadilan dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi pesan-pesan yang terdapat pada teks pidato dengan benar. Kemudian yang keempat, melalui penugasan, siswa dapat membuat kerangka teks dengan benar. Ya, Bapak berikan sedikit kata-kata motivasi hari ini, yaitu kerja keras adalah kunci kesuksesan. Anak-anak, nah di depan layar ini Bapak punya video, ya. Jadi nanti kita videonya perhatikan bersama-sama ya. Kita amati kejadian-kejadian apa, pesan-pesan apa yang bisa didapatkan dari video yang Bapak tayangkan ya. Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan. Burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja, tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah. Lalala, aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya. Tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Belalang melompat ke tanah dan kebingungan sambil melihat barisan semut itu menghilang. Aku tak pernah melihat semut ini. Mereka selalu bekerja. Tepat saat itu, dia melihat seekor semut mendatanginya. Semut itu mencoba membawa biji yang lebih besar dari badannya.
Saat akan melewati belalang, semut itu menjatuhkan biji yang dia bawa. Sebenarnya dia perlu istirahat. Belalang menatapnya dengan mata hampa. Apa kau pindah ke suatu tempat? Bukan. Jangan bilang kalau bakal datang bencana. Apa itu alasan kau melarikan diri? Bukan. Kalau begitu boleh kutanya kau sedang apa? Kami membawa makanan ke sarang kami. Oh begitu. Kalian pasti menunggu banyak tamu malam ini. Kami menyimpan makanan untuk musim dingin. Kau menyimpan makanan untuk musim dingin? Untuk apa? Dan selain itu, kenapa buru-buru? Musim dingin masih lama. Bersenang-senanglah. Nikmati saja musim panas ini. Jika begitu, apa saranmu untuk menghadapi musim dingin? Aku yakin kita akan bisa mencari cara bersenang-senang, jangan khawatir. Kau hanya memikirkan kesenangan saja, nanti kami makan apa? Aku akan pikirkan saat musim dingin tiba nanti. Sekarang musim panas dan ada yang bisa dimakan. Nah, dari cerita semut dan belalang tadi, menurut anak-anak, apa yang dilakukan oleh kelompok semut? Ada yang bisa bantu Bapak menjawab? Ya, Nari, Pak. Mereka bekerja sama untuk mencari makanan. Mengapa mereka melakukan hal tersebut? Nah, Raul? Untuk mencari makanan supaya tidak kelaparan di musim dingin, Pak. Manakah yang patut dijadikan teladan? Namurni? Semut. Jadi, tolong diperhatikan ya anak-anak ya. Bapak bacakan sedikit. Dari cerita semut dan belalang yang telah ditayangkan, terdapat nilai-nilai persatuan dan kesatuan, serta nilai-nilai keadilan. Ya, pada pembelajaran hari ini, kita akan menggali dan mencari tahu apa saja nilai-nilai persatuan dan kesatuan, serta nilai-nilai keadilan yang terdapat pada cerita tersebut. Ya, jadi itu yang akan kita cari tahu nantinya dalam pembelajaran hari ini. Ya, namun untuk mencari tahu lebih dalam, kita akan bagi dalam beberapa kelompok ya. Ini kelompok 1, di sini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Jadi ada 4 kelompok. Oke anak-anak, untuk menjawab pertanyaan yang telah Bapak berikan tadi di awal, Bapak akan membagikan lembar kerja kelompoknya ya. Jadi nanti lembar kerja kelompok ini akan didiskusikan secara berkelompok. Jadi dalam kelompok itu semua aktif dan berkontribusi di dalam kelompok masing-masing ya. Paham ya anak-anakku? Paham. Jadi dibaca dulu ceritanya ya, baru di sini dijawab ya. Oke. Nah ini Narehan, tuliskan kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong ya. Kemudian alasannya seperti apa ya. Oke. Nah coba Bapak lihat pekerjaannya Namu Asam. Jadi Namu Asam nanti baca pertanyaannya ini ya. Ada pertanyaan nomor 1, 2, 3 dan 4. Nanti dijawab ya pertanyaannya di sini 1, 2, 3 dan 4 ya. Jadi nanti ini dituliskan kegiatannya apa ya, yang membutuhkan gotong royong, kemudian alasannya apa ya. Nah kalau Na Akbar, nah ini kan ada pidato ya yang dibawa bacakan oleh Pak Badru ya. Jadi dibaca dulu pidatonya, kemudian dipahami. Nanti di sini ada kolom tuliskan pesan-pesan yang kamu temukan pada teks pidato Pak Badru ya. Jadi di sini nanti pesan-pesan apa yang kamu dapatkan di pidato ini ya, tulis di sini. Ngerti Akbar ya? Oke. Nah, kalau Nak Fajar sudah paham? Jadi nanti ini kerangka pidato ya. Ada salam pembukanya ya. Ada salam pembuka, kemudian masuk pendahuluan ya. Inti sampai di salam penutup ya, ditulis semua Nak Fajar ya. Oke, bisa Nak Fajar? Oke, silakan dilanjutkan ya. Nah, Otil, Ya Pak. sudah paham? Sudah Pak. Oke ya. Jadi ini pertanyaannya dijawab semua ya di kolom sesuai dengan nomor-nomornya ya. Nomor 1 dijawab di kolom 1 ya. Nomor 2 dijawab di kolom 2. Nah, ya, Pak.
Bisa di sini nanti pesan-pesan ya dari pidato ini ya. Oke. Iya, jadi bahasanya menurut kalian ya seperti apa? Oke, anak-anak boleh diperhatikan dulu sebentar. Jadi jawabannya boleh dicari di buku ya anak-anak ya. Bapak juga akan membagikan bahan ajar ya. Boleh dicari juga di sini jawabannya ya. Halo. Jadi anak-anak, tadi Bapak telah membagikan bahan ajar ya. Kemudian ada juga buku paket. Nah, untuk memperkaya bahan ajarnya anak-anakku atau sumber belajarnya anak-anakku, Bapak akan perlihatkan kembali video ya. Nanti di video ini anak-anakku bisa juga mencari jawabannya dari lembar kerja yang telah Bapak bagikan. Jadi silakan perhatikan video yang Bapak tayangkan. Boleh menghadap ke sini semua anak-anak dulu. Boleh dibalik dulu kursinya supaya dilihat videonya dengan baik. Boleh dibalik kursinya. Pesan yang disampaikan dalam pidato ada yang disampaikan secara langsung dan ada juga tidak langsung. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyimpulkan pesan pidato. Yang pertama, pesan harus mencakup isi pidato yang disampaikan. Kedua, pesan bukanlah ringkasan pidato, tetapi berupa penafsiran pendengar terhadap hal-hal yang disampaikan oleh orator ketika berpidato. Oke, halo anak-anak. Jadi di atas ada contoh pidato ya. Jadi di atas ada contoh penggalan pidato. Nah, ini adalah contoh penggalan pidatonya dan ini adalah contoh salah satu pesan dari cuplikan atau penggalan pidato yang di atas ya. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa pesan dalam pidato itu tidak selalu ditulis secara jelas, tapi bisa jadi tersirat. Ini sudah selesai semua ya. Bisa satu lagi nih ya. Oke, kita lanjut ya anak-anak ya. Jadi di sini Bapak ada bawa beberapa benda ya. Ini apa ya? Mangka. Kemudian ini apa? Ini rantai. Kemudian ini apa? Ini sapu ya. Kira-kira untuk apa ini ya? Ada yang tahu untuk apa? Tidak ada? Nanti Bapak jelaskan ya. Ini untuk apa semua ya? Jangan dipusat-pusat berkeputar. Jangan dipusat-pusat yang gagal. Jangan dipusat-pusat yang lalu. Goyang, 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 goyang. Oke, kita sudah selesai briefing ya. Jadi saatnya kita presentasi ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik kami. Apa yang dilakukan sekelompok semut, mengapa mereka harus melakukannya. Yang dilakukan sekelompok semut adalah bekerja sama supaya mendapatkan makanan untuk musim dingin. Nomor 2. Bagaimana menurutmu sikap belalang? Sikap belalang adalah sangat malas. Nomor 3.
Bagaimana cara semut bekerja? Cara semut bekerja adalah dengan cara bergotong royong untuk mendapatkan makanan. Nilai-nilai baik apa yang bisa kamu teladani dari cerita di atas? Nilai-nilai baik yang bisa saya teladani dari cerita di atas adalah kita harus bergotong royong, bekerja sama. Tuliskan pesan-pesan yang kamu temukan pada teks pidato Pak Badrun di atas. Tujuan mendirikan koperasi adalah bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan untuk bersama. Berikut ini hasil diskusi kelompok kami tentang kerangka pidato dengan tema bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pendahuluan, musyawarah adalah fondasi bagi harmoni dan kesatuan dalam masyarakat. Inti, dalam musyawarah kita menghargai keragaman pendapat dan mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan bersama. Keterangan lengkap. Musyawarah memungkinkan kita untuk menyelesaikan konflik secara damai. Penutup, mari kita praktikkan musyawarah dalam setiap interaksi kita untuk menciptakan masyarakat yang bersatu dan sejahtera. Salam penutup. Terima kasih atas perhatian dan dukungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi presentasi dari kelompok 1. Coba Naripa berdiri. Terima kasih Pak, saya akan menanggapi presentasi dari kelompok 1. Menurut saya sekarang sudah bagus dan hasil pekerjaannya juga sudah. Oke, silakan Dudu Naripa. Terima kasih ya. Kita berikan tepuk wow. Dikasih O, dikasih W. Wow. Oke, silakan Dudu Raul dan Nausil. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manakah yang patut dijadikan teladan, semut atau belalang? Berikan alasannya. Menurut kami, yang harus dijadikan teladan adalah semut karena mereka selalu bekerja keras dan selalu bersama. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan isi cerita semut dan belalang. 1. Apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya? Sekelompok semut bekerja keras untuk mencari makanan persiapan musim dingin. 2. Bagaimana menurutmu sikap belalang? Sikap belalang tidak patut dicontoh karena ia hanya bermalas-malasan di musim panas. 3. Bagaimana cara semut bekerja? Cara sekelompok semut bekerja adalah dengan bekerja sama, saling membantu, dan bergotong royong. 4. Nilai-nilai baik apa yang bisa kamu teladani dari cerita di atas? Nilai-nilai yang dapat kita teladani dari cerita di atas adalah sikap bekerja sama, saling membantu, dan tak bertengkar. Kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong. 1. Membersihkan kelas sesuai jadwal piket agar kelas terlihat bersih dan rapi. 2. Membersihkan lingkungan sekolah agar lingkungan bersih dan tidak ada sampah di lingkungan sekolah. Tuliskan pesan-pesan yang kamu temukan pada teks pidato Pak Badru di atas. Pesan dari pidato Pak Badru di atas adalah bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita dirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Bagaimana menurut anak-anakku presentasi dari kelompok 2? Oke, Raul, bagaimana? Terima kasih Pak. Dari waktu menanggapi presentasi dari kelompok 2. Saya harus diperhatikan lagi Pak. Jelas banyak.
Oke Naraul, terima kasih banyak Naraul komentarnya. Jadi menurut Naraul, hasil kerja kelompoknya itu sudah bagus ya, sudah mantap Raul ya. Tapi ada kekurangannya, yaitu suaranya tolong dibesarkan lagi sedikit ya. Ini luar biasa sekali ya presentasi dari kelompok 2 ini ya. Berikan dia tepuk salut. 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 Oke, silakan duduk kelompok 2. Kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong. 1. Membersihkan kelas sesuai piket. Alasan 1. Agar kelas enak ditempati atau ditinggali. 2. Membersihkan lingkungan. Alasan supaya enak dilihat oleh masyarakat. Oke anak-anak, ada yang bisa bantu Bapak untuk mengomentari atau menanggapi presentasi dari kelompok 3? Ada? Oke, silakan Namurni. Coba teman-teman yang lain diperhatikan dulu komentar dari Namurni. Oke, terima kasih Namurni. Jadi menurut Namurni, tadi cara membacanya terlalu cepat ya. Jadi teman-temannya yang lain juga kurang bisa menangkap dan memahami apa yang dibacakan ya. Tapi tadi Bapak lihat sudah mantap pekerjaannya ya. Hasil diskusinya saya lihat tadi sudah bagus ya, sudah mantap. Tinggal diperbaiki lagi cara penyampaiannya. Kita kasih dia tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Hebat, 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 hebat. Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir. Namurni, silakan Namurni dan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatlah beberapa kegiatan yang membutuhkan gotong royong di sekolah. Kegiatan yang membutuhkan gotong royong seperti membersihkan kelas sesuai piket. Alasannya membersihkan kelas bergotong royong agar cepat selesai dan lebih bersih. Tuliskan pesan-pesan yang kamu temukan pada pidato Pak Badru di atas. Pesan-pesan yang saya temukan pada teks pidato Pak Badru di atas adalah tujuan untuk mendirikan koperasi bukan hanya untuk mencari keuntungan saja dan mewujudkan kesejahteraan melalui kepedulian. Boleh saya minta tolong kepada Naosil? Boleh ditanggapi Naosil? Terima kasih Pak. Iya. Saya akan menanggapi kelompok 4. Menurut saya suaranya sudah mulai bagus Pak. Bagaimana dengan jawaban hasil diskusinya? Benar semua. Menurut Naosil benar semua sudah jawabannya? Iya, Pak. Oke, memang menurut Bapak juga pekerjaan kelompok 4 ini sudah luar biasa ya. Kita berikan dulu tepuk tangan yang paling meriah untuk kelompok 4. Oke anak-anak, tadi kita sudah selesai mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok masing-masing. Sekarang kita akan menjawab kuis ya, atau bermain games di aplikasi Warwol. Oke, semua tampilannya di laptopnya sudah terbuka. Kalau sudah terbuka, silakan klik mulai. Nanti yang paling tinggi nilainya, dia yang juara 1 ya. Silakan anak-anak. Oke, kalau ada yang sudah selesai bilang ya. Oke, 10, waktunya 28 sekon. Oke, 44 sekon. Nama Asam 45 sekon. Sudah selesai semua? Oke, sudah selesai semua ya? Oke. Bapak lihat tadi yang paling cepat selesai itu dari kelompok 4 ya. Dari kelompoknya Murni ya. Dia menyelesaikan dengan jawaban benar 10. Dengan waktu hanya 22 detik ya. Jadi kelompok 4 yang menjadi juara di game pertama. Oke, masih ada game kedua ya. Dibuka link yang kedua nak. Dibuka link yang kedua. Ya, langsung mulai.
Ya. Oke. Kelompoknya Nausil bagaimana? Oke, ya, dicocokkan ya. Waktunya habis ya. Waktunya habis. Berapa menit waktunya? 1 menit. Oh, tapi ada salah ya. Jadi yang menjadi pemenangnya adalah kembali kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Oke anak-anak. Tadi setelah Bapak perhatikan dari awal sampai di game tadi, anak-anakku secara umum itu sudah bagus. Baik itu dari segi diskusi kelompok, kerjasamanya dalam kelompok, kemudian hasil kerja kelompoknya sampai presentasi di depan kelas secara umum itu sudah sangat bagus ya. Semua sudah aktif dalam diskusinya, kemudian berani di depan melakukan presentasi. Itu Bapak bangga sekali ya kepada anak-anak semuanya ya. Nah sekarang ada beberapa benda yang Bapak bawa dari rumah ya. Ada sapu, ada rantai, kemudian ada semangka ya. Ada yang tahu tidak ini untuk apa? Jadi sesuai pembelajaran kita hari ini tentang persatuan dan kesatuan ya. Lidi ini adalah sebuah benda yang bisa digunakan atau melambangkan persatuan dan kesatuan ya. Makna persatuan dan kesatuan bisa dilihat pada lidi. Di manakah itu? Nah, anak tolong diperhatikan ya. Coba lihat perbedaannya. Satu lidi dengan banyak lidi. Kalau satu lidi itu gampang dipatahkan ya. Kalau banyak lidi itu susah dipatahkan ya. Dibengkok-bengkokkan seperti apa dia susah untuk patahkan. Begitulah maknanya persatuan dan kesatuan ya. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan itu adalah kebersamaan, gotong royong, kerjasama ya. Kalau kita bersatu, bisa kita melakukan banyak hal. Coba sapu ini, kalau cuma satu seperti ini, dia susah untuk dipakai menyapu. Tapi kalau banyak seperti ini, dia enak untuk dipakai menyapu. Begitu juga dengan kita. Kalau kita bersatu, banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, begitu juga dengan semangka ini ya. Terkait tentang nilai-nilai keadilan ya. Jadi Bapak akan langsung mencotokkan bagaimana itu yang dimaksud dengan nilai-nilai keadilan. Karena di sini ada 4 kelompok, maka Bapak akan bagi semangka ini dalam 4 bagian ya. Harus ada kesetaraan dan keseimbangan ya. Jadi di sini Bapak akan bagikan 1 potong untuk 1 kelompok ya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. 2. Ini untuk kelompok 4 ya. Sekarang Bapak akan membagikan lembar evaluasinya ya. Untuk melihat sejauh mana anak-anakku telah paham pembelajaran kita hari ini ya. Halo. Jadi sudah selesai dikerjakan evaluasinya? Oke, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan anak-anak. Oke, dikumpul ya. Oke, anak-anak, sekarang Bapak minta tolong ya. Bantu Bapak untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Coba Ripa jelaskan sedikit atau simpulkan tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Iya, artinya boleh juga coba dijelaskan artinya seperti apa. Arti
persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan adalah konsep yang mengacu pada ikatan batin, semangat dan kebersamaan antara individu atau kelompok di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Coba Nisa bantu Bapak, apa-apa itu nilai-nilai persatuan dan kesatuan? Sikap bergotong royong, saling membantu, para warga bersama-sama mengikuti kegiatan bersih-bersih lingkungan di RW atau RT atau RW. Oke, jadi kerjasama, kemudian gotong royong antar warga ya, itu adalah nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Oke, silakan duduk. Oke, tentang nilai-nilai keadilan. Apa itu nilai-nilai keadilan? Nilai-nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Oke, mantap ya. Jadi keadilan itu memiliki nilai-nilai keseimbangan, kemudian kesetaraan dan toleransi ya, tidak boleh membeda-bedakan. Oke, terima kasih Naosil, tepuk tangan dulu untuk Naosil. Jadi untuk anak-anakku yang tidak sempat maju ke depan menyampaikan kesimpulan pembelajarannya hari ini, saya minta tolong kesimpulan pembelajarannya ditulis di post-it yang Bapak telah bagikan. Kemudian ditempelkan di bagian kesimpulan pembelajaran. Silakan duduk. Oke anak-anak, setelah menyampaikan kesimpulan pembelajaran, Bapak ingin tahu perasaannya anak-anakku setelah belajar hari ini. Saya senang Pak karena bisa bertukar pendapat dengan teman sekelompok. Oke, selain itu apa lagi Namurni? Dan saya juga senang karena gampang memahami materinya karena pelajarannya menggunakan gamis dan media asli seperti buah-buahan dan sapu lidi. Oke, jadi Murni senang karena tadi ada medianya ASI, kemudian ada juga media-media aslinya ya, media-media konkretnya seperti buah-buahan, sapu lidi ya. Jadi Murni senang ya. Oke, silakan duduk Murni, terima kasih ya. Yang lain yang tidak sempat maju ke depan, silakan refleksinya dituliskan di post-it yang Bapak bagikan. Oke, kelompok 1 sudah. Oke, selanjutnya kelompok 2. Oke, silakan. Sudah nak ya. Oke, semua sudah ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai ya. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak mau memberikan sedikit pesan untuk anak-anakku agar selalu menjaga sikap persatuan dan kesatuannya dalam kehidupan sehari-hari dan juga sikap keadilannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan manapun ya. Oke anak-anak, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dipimpin oleh Namu Asam. Silakan Namu Asam maju ke depan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anakku semua yang telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dengan antusias, dengan aktif dalam diskusi kelompoknya ya. Semoga pembelajaran ke depannya bisa lebih baik lagi. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.